Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami yang beranggotakan yaitu Nurul Hayat Yunus, Nurasni Ausman, Desi Retnawati, Hazmi Nur Azizah, dan Andika Prestia, dan saya sendiri Winda Safitri. Baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan pemimpin favorit kami yaitu Nani Wartabon. Nah, Nani Wartabon lahir pada tanggal 30 April 1907. Kemudian beliau meninggal di Suwawa, Gorontalo 3 Januari 1986 pada umur 78 tahun. Adalah putra Gorontalo dan tokoh perjuangan dari Provinsi Gorontalo. Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 08-TK- tahun 2003 tertanggal 6 November 2003. Kemudian Nani Wartabon mulai aktif memperjuangkan Indonesia sejak sekolah di Surabaya. Nah, kemudian ia mendirikan organisasi Jong Gorontalo. Pada tahun 1928, ia kembali ke Gorontalo dan membentuk perkumpulan tani atau biasa disebut dengan Hulangga. Nah, pada para anggota Hulangga tanamkan rasa kebangsaan. Ia juga mendirikan cabang PNI dan Partindo. Kemudian setelah kedua organisasi itu dibubarkan, Nani Wartabon aktif di Muhammadiyah. Di Persyarikatan Muhammadiyah, Nani Wartabon terbilang aktif dan mampu menggelarkan roda organisasi. Peristiwa Hari Patriotik 23 Januari 1942. Pada tanggal 22 Januari 1942, Belanda membakar kapal motor Kalio dan gudang kopra di pelabuhan. 23 Januari 1942, pasukan yang dipimpin langsung olehnya berangkat dari Suwawa menuju Gorontalo. Sepanjang perjalanan, banyak rakyat ikut bergabung. Pukul 9 pagi, semua pejabat Belanda di Gorontalo berhasil ditangkap. Setelah itu, ia memimpin rakyat menurunkan bendera Belanda dan mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Sore harinya, Nani Wartabone memimpin rapat pembentukan Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo atau PPPG yang berfungsi sebagai Badan Perwakilan Rakyat atau BPR, dan Nani dipilih sebagai ketuanya. Ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Nani Wartabone ditangkap dan dipenjara di Manado hingga Juni 1944. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Jepang menguasai Gorontalo. Jepang menguasai Gorontalo pada bulan Februari. Sebuah kapal perang Jepang yang bertolak dari Manado berlabuh di pelabuhan Gorontalo. Nani Wartabone menyambut baik bala tentara Jepang ini dengan harapan kehadiran mereka akan menolong PPPG. Nani Wartabone menolong permintaan ini, namun karena tidak kuasa melawan Jepang, ia kemudian memutuskan meninggalkan kota Gorontalo dan kembali ke kampung kelahirannya, yaitu di Suwawa. Tanpa ada penyerahan kedaulatan, rakyat yang berpihak kepada Nani Wartabone akhirnya melakukan mogok massal sehingga Gorontalo bagaikan kota mati. Akibat fitnah itu, Nani Wartabone akhirnya ditangkap pada tanggal 30 Desember tahun 1943 dan dibawa ke Manado. Salah satu siksaan Jepang yang masih melekat dalam ingatan masyarakat Gorontalo hingga saat ini adalah ketika Nani Wartabone selama sehari semalam ditanam seluruh tubuhnya kecuali di bagian kepala di pantai di belakang kantor gubernur di Sulawesi Utara sekarang. Jepang kalah. Setelah menyerah kepada sekutu, Jepang masih tetap menghormati Nani Wartabone sebagai pimpinan rakyat Gorontalo. Sejak hari ini, sang saka merah putih kembali berkibar di bumi Gorontalo setelah diturunkan Jepang sejak tanggal 6 Juni 1942. Mereka baru mengetahui pada 28 Agustus 1945 untuk memperkuat pemerintahan nasional di Gorontalo yang baru saja diambil alih dari tangan Jepang itu.
Namun, Wartabone merekrut 500 pemuda untuk dijadikan pasukan keamanan dan pertahanan. Pasukan ini dilatih sendiri oleh Nani Wartabone, sedangkan lokasi latihannya dipusatkan di Tabuliti di Suwawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangkap Belanda. Sayangnya keadaan ini tidak berlangsung lama karena sekutu masuk. Bagi Belanda yang memboncengnya sekutu ketika itu, Nani Wartabone adalah ancaman serius bagi niat mereka untuk kembali menjajah Indonesia, khususnya Gorontalo. Nani Wartabone langsung dibawa ke Manado. Di hadapan pengadilan militer Belanda di Manado, Nani Wartabone dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dengan tuduhan makar pada tanggal 23 Januari 1945. Hanya 11 hari di Cipinang, Nani kembali dibawa ke penjara di Morotai. Di sini ia kembali mengalami siksaan fisik yang sangat kejam dari tentara penduduk Belanda. Kembali ke Gorontalo tanggal 2 Februari 1950, Nani Wartabone kembali menginjakkan kakinya di Gorontalo, negeri yang diperjuangkan kemerdekaannya. Nani Wartabone kemudian ditandu dari pelabuhan dibawa keliling kota dengan semangat patriotisme rakyat, kemudian membiatnya untuk menjadi kepala pemerintah kembali. Gorontalo sendiri berada dalam negara Indonesia Timur. Nani Wartabone kembali menggerakkan rakyat Gorontalo dalam sebuah rapat raksasa pada tanggal 6 April 1950. Pada periode ini hingga tahun 1953, Nani Wartabone dipercaya mengemban beberapa jabatan penting, diantaranya kepala pemerintahan di Gorontalo, pejabat kepala daerah Sulawesi Utara, dan anggota DPRD Sulawesi Utara. Selepas itu, Nani Wartabone memilih tinggal di desanya Suwawa. Ketenangan hidup Nani Wartabone sebagai petani kembali terusik ketika PRRI Permesta mengambil alih kekuasaan di Gorontalo setelah Letol Franze Sumual dan kawan-kawannya memproklamasikan pemerintahan PRRI Permesta di Manado pada bulan Maret 1957. Sayangnya pasukan Nani Wartabone masih kalah kuat persenjataannya dengan pasukan pemberontak. Berbagai cara dilakukan Nani Wartabone agar bisa mendapat bantuan senjata dan pasukan dari pusat. Baru pada bulan Ramadan 1958 datang bantuan pasukan tentara dari Batalion 512 Brawijaya yang dipimpin oleh Kapten Acub Zainal dan pasukan dari Datasemen 1 Batalion 715 Hasanuddin yang dipimpin oleh Kapten Piola Isa. Berkat bantuan kedua pasukan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan inilah, Nani Wartabone berhasil merebut kembali pemerintahan di Gorontalo dari tangan PRRI Permesta pada pertengahan Juni 1958. Pada peringatan Hari Pahlawan 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri menyerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Nani Wartabone melalui ahli warisnya yang diwakili oleh seorang anak laki-lakinya, Haji Fauzi Wartabone, di Istana Negara pada tanggal 7 November 2003. Wartabone ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 085/TK tahun 2003 tertanggal 6 November 2003. Untuk mengenang perjuangan di kota Gorontalo, dibangun Tugu Nani Wartabone untuk mengingatkan masyarakat Gorontalo akan peristiwa bersenjata 23 Januari 1942 itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.